Putraku mengirim pesan menyuruhku berkemas karena rumah sudah ia jual. Dia pikir aku akan menangis. Dia salah. Aku sudah berkemas, tapi bukan untuk pergi, melainkan untuk memberinya pelajaran terbesar dalam hidupnya. Sebelum cerita dimulai jangan lupa like dan subscribe lalu komen dari daerah mana kalian mendengarkan. Ayo lanjut ke ceritanya. Tanah di pemakaman itu masih basah saat aku kembali ke rumah. Bukan, ini bukan lagi rumah. Ini hanyalah sebuah bangunan besar berisi gema langkah kaki suamiku, Budi, yang kini telah tiada. Seminggu telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana separuh jiwaku ikut terkubur bersama jasadnya. Orang-orang datang dan pergi, mengucapkan bela sungkawa dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Menepuk pundakku seolah itu bisa merekatkan kembali hatiku yang remuk. Tapi setelah semua sandiwara itu usai, yang tersisa hanyalah aku dan keheningan yang memekakan. Putraku satu-satunya, Bayu, dan istrinya, Rina, adalah yang terakhir meninggalkan rumah malam itu, setelah tahlilan hari ke-7 selesai. Mereka tinggal di kota, sekitar 1 jam perjalanan dari sini. Selama seminggu ini, mereka menginap, menemaniku. Atau lebih tepatnya, mengawasiku. Aku bisa melihatnya dari cara mereka berbicara, dari sorot mata mereka yang meleset setiap kali aku menatapnya langsung. Ibu tidak apa-apa sendirian di rumah sebesar ini? Tanya Rina malam itu. Tangannya merapikan bantal sofa yang bahkan tidak kusut. Suaranya lembut, tapi ada nada tak sabar di baliknya. Ia melirik Bayu, seolah meminta dukungan. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti tarikan otot kaku di wajah tuaku. Ibu sudah biasa. Dulu saat ayahmu masih sering dinas keluar kota, ibu juga sendiri. Jawabku pelan. Mataku menatap kosong ke arah foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Foto di mana Budi terlihat gagah dengan senyum lebarnya, merangkulku yang masih ramping dan penuh harapan. Tapi kan sekarang beda, Bu. Bayu menimpali. Ia duduk di tepi kursi, tubuhnya condong ke depan, seperti orang yang siap berlari kapan saja. Zaman sekarang tidak aman. Mungkin lebih baik kalau rumah ini diurus. Aku tahu apa arti kata diurus. Itu adalah kata lain untuk dijual. Aku bisa melihat kilatan di mata mereka. Bukan kilatan kesedihan atas kehilangan ayah mereka, atau kekhawatiran atas nasib ibunya. Itu adalah kilatan kerakusan. Kilatan kalkulator yang sedang menghitung nilai tanah dan bangunan di kawasan strategis ini. Selama 40 tahun aku menikah dengan Budi. Kami bekerja keras. Budi adalah seorang insinyur dengan posisi tinggi di sebuah perusahaan negara. Gajinya besar, dan bonusnya lebih besar lagi. Tapi kami hidup sederhana. Kami tidak memamerkan kekayaan. Kami menabung, berinvestasi dengan cerdas, dan yang terpenting, kami banyak memberi. Tapi Bayu sepertinya hanya melihat sisi permukaannya saja. Ia melihat rumah besar ini, mobil yang terparkir di garasi, dan mungkin membayangkan tumpukan uang di rekening ayahnya. Aku sengaja tidak pernah membuka pembicaraan soal itu. Aku tidak menyebut sepeser pun tentang dana pensiun Budi yang jumlahnya sangat besar. Aku juga tidak pernah menyinggung soal aset kami yang lain, sebuah villa kecil yang tenang di Bali, tempat kami biasa menghabiskan waktu tua. Aku diam. Aku ingin melihat topeng mereka. Aku ingin mengukur sedalam apa lubang keserakahan telah menggerogoti hati putra yang kulahirkan dan kubesarkan dengan seluruh cintaku. Setiap hari selama seminggu itu adalah sebuah ujian. Rina akan berjalan-jalan di dalam rumah. Tangannya menyentuh perabotan kayu jati ukiran Jepara. Matanya menaksir harganya. Wah, lemari ini antik sekali ya, Bu. Kalau dijual pasti mahal, katanya suatu kali. Dengan tawa renyah yang terdengar sumbang di telingaku. Bayu lebih halus, tapi tujuannya sama. Ia akan duduk di sebelahku, berpura-pura memijat lenganku. Bu, ayah pernah cerita tidak soal investasinya? Bayu kan sekarang juga mulai belajar investasi. Siapa tahu bisa bantu ibu mengelolanya. Ucapnya. Aku hanya menjawab dengan gelengan kepala atau gumaman tidak jelas. Aku membiarkan mereka menebak-nebak. Aku membiarkan mereka berdiskusi dengan suara berbisik di kamar tamu saat mereka pikir aku sudah tidur.
Telinga tuaku mungkin tidak setajam dulu, tapi aku bisa mendengar kata-kata seperti likuidasi, aset, bagian warisan, dan efisiensi. Mereka membicarakan masa depanku seolah aku adalah barang inventaris yang perlu dibereskan. Hatiku sakit. Tentu saja. Rasa sakitnya seperti ditusuk ribuan jarum karat secara perlahan. Ini Bayu, anakku. Anak laki-laki yang dulu sering kugendong saat ia demam. Yang kutemani begadang saat mengerjakan tugas sekolahnya. Yang tangisannya adalah duniaku. Kemana perginya anak itu? Kapan ia berubah menjadi orang asing yang menatap ibunya sendiri dengan mata seorang juru taksir? Aku teringat percakapanku dengan Budi. Beberapa bulan sebelum ia jatuh sakit. Kami duduk di teras belakang, memandangi taman yang kami rawat bersama. Anjani, panggilnya lembut. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku. Aku khawatir dengan Bayu. Aku menghela napas. Aku juga, Mas. Dia dan Rina sepertinya terlalu mencintai uang. Budi mengangguk. Aku takut kita salah mendidiknya. Kita memberinya semua yang ia inginkan. Tapi kita lupa memberinya pelajaran tentang kekurangan. Dia tidak pernah merasakan sulitnya mencari uang. Jadi dia tidak pernah menghargainya. Baginya, uang adalah tujuan, bukan alat. Saat itu, kami membuat sebuah keputusan. Sebuah rencana. Rencana yang kami harap tidak akan pernah perlu kami jalankan. Tapi melihat tingkah laku Bayu dan Rina seminggu ini, aku tahu waktunya telah tiba. Budi mungkin telah pergi, tapi rencananya masih hidup di dalam diriku. Maka, aku pun mulai berkemas. Bukan, aku tidak menyentuh pakaianku di lemari. Aku tidak melipat selimut atau memasukkan piring-piring ke dalam kardus. Aku membiarkan semua itu tetap di tempatnya, seolah aku akan tinggal di sini selamanya. Yang aku kemas adalah sesuatu yang lain. Aku mulai dari gudang di lantai atas. Tempat itu berdebu dan pengap, penuh dengan barang-barang dari masa lalu. Di sanalah aku menemukan sebuah kotak besar yang sudah reot. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, tersimpan seluruh masa kecil Bayu. Ada setumpuk buku gambarnya saat TK, penuh dengan coretan warna-warni tentang keluarga kami. Ada piala pertamanya dari lomba lari kelereng Agustusan. Piala plastik murahan yang dulu ia pamerkan dengan bangga selama seminggu. Ada juga rapor-rapor sekolahnya, dari SD sampai SMA, dengan catatan-catatan dari gurunya. Bayu anak yang cerdas, tapi kadang kurang fokus. Bayu punya banyak teman dan jiwa kepemimpinan. Aku duduk di lantai gudang yang dingin, memandangi semua itu satu persatu. Air mataku menetes. Membasahi selembar kertas berisi puisi yang ia tulis untukku di hari ibu saat ia kelas 4 SD. Aku menangis bukan karena sedih akan kehilangan rumah ini. Aku menangis karena kehilangan putraku. Jauh sebelum suamiku pergi. Ia ada di sini, secara fisik, tapi jiwanya telah hilang, tertelan ambisi duniawi. Selama beberapa hari, aku bekerja dalam diam. Saat Bayu dan Rina pergi ke mal untuk mencari udara segar, sebuah alasan agar mereka bisa berdiskusi leluasa, aku akan mengeluarkan kotak-kotak itu. Aku membersihkannya dari debu, merapikannya. Aku menemukan sepeda roda 3 pertamanya yang sudah karatan. Aku menemukan koleksi kaset pita lagu anak-anak kesukaannya. Aku bahkan menemukan gigi susunya yang pertama kali tanggal, yang kusimpan di dalam sebuah kotak perhiasan kecil. Setiap benda adalah sebuah cerita. Setiap benda adalah kepingan dari anak laki-laki yang kucintai. Aku tidak mengemasnya dengan sembarangan. Aku membungkus piala-pialanya dengan kertas koran bekas. Aku mengikat rapor-rapornya dengan tali rafia. Aku memasukkan semua itu ke dalam kardus-kardus kokoh yang kupesan secara online. Aku juga pergi ke ruang kerja Budi. Ruangan itu masih wangi seperti dirinya. Campuran bau kertas tua dan minyak angin. Di sana, aku menemukan semua album foto keluarga kami. Puluhan album tebal, mendokumentasikan setiap momen. Foto kelahiran Bayu, foto hari pertamanya sekolah, foto kelulusannya, foto pernikahannya. Di setiap foto, kami tersenyum. Senyum yang tulus dan bahagia. Sebuah keluarga yang tampak sempurna. Tampak
Semua album itu juga masuk ke dalam kardus. Bersama dengan penghargaan-penghargaan yang diterima Budi selama hidupnya, piagam-piagam pengabdian, dan medali-medali kehormatan. Ini adalah warisan nama baiknya, kehormatannya. Sesuatu yang tak ternilai harganya, dan sesuatu yang tampaknya tidak menarik bagi putraku. Aku bekerja seperti mesin, didorong oleh campuran antara duka dan sebuah tujuan yang dingin. Aku tidak merasa lelah. Setiap kotak yang terisi terasa seperti satu langkah lebih dekat pada sebuah akhir. Akhir dari sebuah kepura-puraan. Pada hari ke-6, Bayu dan Rina pamit untuk kembali ke kota mereka. Kami harus kembali bekerja, Bu, kata Bayu, menghindari mataku. Tapi kami akan sering menelepon. Kalau ada apa-apa, Ibu kabari saja. Dan jangan lupa jaga kesehatan, Bu. Jangan terlalu banyak pikiran, tambah Rina, sambil menyalamiku. Tangannya terasa dingin. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Aku mengantar mereka sampai ke teras. Saat mobil mereka menghilang di tikungan jalan, aku tidak merasakan kesepian. Aku justru merasakan kelegaan. Panggung telah kosong. Sekarang, aku bisa menyelesaikan babak terakhir dari persiapanku. Aku punya waktu 24 jam sebelum pesan itu datang. Aku tahu itu akan datang. Seperti aku tahu bahwa matahari akan terbit besok. Hari ke-7 setelah mereka pulang terasa sangat panjang. Jarum jam di dinding ruang tengah seolah bergerak lebih lambat. Setiap detiknya menggema di keheningan rumah. Aku tidak melakukan banyak hal. Aku hanya duduk di kursi goyang peninggalan nenekku, menatap keluar jendela, melihat daun-daun berguguran di taman. Aku menunggu. Aku tahu ini adalah bagian dari permainan mereka. Mereka memberiku waktu seminggu untuk berpikir, untuk meresapi kesedihan. Padahal, mereka memberiku waktu untuk merasakan betapa sepinya rumah ini, betapa tidak berdayanya aku, sehingga ketika mereka datang dengan solusi, aku akan menerimanya tanpa perlawanan. Mereka meremehkanku. Mereka selalu menganggapku hanya sebagai seorang ibu rumah tangga tua yang tidak tahu apa-apa selain memasak dan merawat taman. Mereka lupa, aku adalah istri dari Budi. Aku adalah partner hidupnya, bukan bayangannya. Aku tahu setiap detail keuangan kami, setiap rencana yang kami buat bersama. Aku membuat secangkir teh jahe hangat. Aroma pedasnya sedikit menenangkanku. Aku berjalan perlahan mengelilingi rumah untuk terakhir kalinya. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu perjalanan hidupku. Dinding yang sedikit retak di dekat dapur adalah tempat Bayu kecil tak sengaja melempar bola. Lantai parket yang sedikit tergores di ruang keluarga adalah bekas saat kami sekeluarga menari mengikuti irama lagu lama. Rumah ini bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen. Ini adalah kapsul waktu dari kebahagiaanku. Dan aku tidak akan membiarkan kebahagiaan itu diobral dengan harga murah oleh putraku sendiri. Sore harinya, saat adzan asyar mulai terdengar dari masjid di ujung jalan, ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Dari Bayu. Jantungku tidak berdebar kencang. Tanganku tidak gemetar. Aku merasa anehnya tenang, seperti seorang prajurit yang sudah lama menunggu dimulainya pertempuran. Aku meletakkan cangkir tehku, menghela napas panjang, lalu meraih ponsel itu. Aku membuka pesannya. Kalimatnya singkat, dingin, dan tanpa basa-basi. Tidak ada panggilan, Ibu. Tidak ada ucapan salam. Hanya sebuah perintah. Mulailah berkemas. Rumah ini sudah dijual. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti pahat yang mengukir luka di hatiku. Namun anehnya, luka itu tidak terasa sakit. Yang kurasakan adalah kepastian. Semua keraguan, semua harapan kecil bahwa aku mungkin salah menilainya, semuanya lenyap seketika. Topeng itu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan wajah di baliknya persis seperti yang kutakutkan. Dia bahkan tidak datang untuk memberitahuku secara langsung. Dia tidak menelepon. Dia hanya mengirim sebuah pesan singkat, seolah sedang memberitahu tukang kebun untuk memotong rumput. Begitulah harga diriku di matanya.
Seorang wanita tua yang cukup diberitahu lewat pesan teks bahwa tempat tinggalnya selama 40 tahun telah lenyap. Aku tidak membalas pesan itu. Aku juga tidak menangis. Alih-alih, sebuah senyuman mulai terbentuk di bibirku. Senyuman yang ganjil. Bukan senyum bahagia. Bukan pula senyum sedih. Itu adalah senyum seseorang yang telah memegang kartu terakhir dalam sebuah permainan yang sulit. Senyum seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tersenyum karena aku sudah lebih dulu berkemas. Tapi bukan barang-barangku. Aku meletakkan ponsel itu kembali di meja, lalu berjalan menuju ruang tamu. Di sana, berjejer rapi di dekat pintu, ada sekitar 20 kotak kardus berwarna coklat. Semuanya tertutup rapat dan dilakban dengan kuat. Di setiap kotak, aku telah menuliskan sebuah label dengan spidol hitam besar. Kotak pertama bertuliskan, piala dan medali Bayu, SD, SMA. Kotak kedua, rapor dan ijazah Bayu, TK, Universitas. Kotak ketiga, koleksi mainan dan komik Bayu, 1990-2005. Kotak keempat, karya seni dan surat untuk ibu, Hari Ibu Spesial. Dan begitu seterusnya. Satu kotak khusus, yang paling besar, kuletakkan di tengah. Labelnya sederhana, sepeda pertama, sepatu bola pertama, dan kenangan tak ternilai lainnya. Aku berdiri memandangi barisan kotak itu. Inilah benteng pertahananku. Inilah senjataku. Aku tidak akan melawannya dengan amarah atau air mata. Aku akan melawannya dengan masa lalunya sendiri. Aku akan memaksanya untuk melihat, untuk menyentuh, untuk mengingat siapa dirinya sebelum uang membutakan matanya. Dia menjual rumah. Sebuah aset fisik yang bisa dinilai dengan rupiah. Tapi aku telah mengemasi sesuatu yang tidak bisa ia jual. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak ia sadari telah ia hilangkan. Jiwanya. Aku membayangkan wajahnya saat tiba di sini. Dia dan Rina mungkin akan datang dengan senyum kemenangan, membawa beberapa koper kosong untuk membantuku mengemasi pakaianku. Mereka mungkin sudah merencanakan akan menempatkanku di panti jompo mana, atau mungkin di sebuah kamar kos kecil yang murah. Mereka akan masuk rumah ini, dan mereka akan melihat barisan kotak ini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan membuangnya? Mereka tidak bisa. Itu adalah sejarah hidup Bayu. Membuangnya sama saja dengan membuang identitasnya sendiri. Apakah mereka akan membawanya? Kemana? Apartemen modern mereka yang minimalis tidak punya tempat untuk puluhan kotak berisi sampah, sentimental dari masa lalu. Ini adalah warisan yang sesungguhnya kuberikan padanya. Bukan rumah, bukan uang, bukan villa di Bali. Tapi beban dari kenangan. Beban dari cinta tulus yang pernah ia miliki dan yang telah ia hianati. Aku berjalan ke kamar tidurku. Lemariku masih penuh dengan pakaian. Meja riasku masih dipenuhi dengan krim-krim wajah dan parfum. Tasku tergeletak di kursi. Tidak ada satupun barang pribadiku yang tersentuh. Satu-satunya yang kubawa hanyalah sebuah tas tangan kecil. Di dalamnya ada dompet, ponsel, surat-surat penting milikku dan Budi, akta yayasan, dan paspor. Oh, dan satu tiket pesawat sekali jalan ke Denpasar yang sudah kupesan 2 hari lalu. Rencanaku dan Budi sederhana. Jika saatnya tiba, jika Bayu menunjukkan sifat aslinya, maka kami akan melepaskan semuanya. Semua harta duniawi yang kami kumpulkan. Kami akan memberikannya bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ujian terakhir. Kami akan membiarkan dia tenggelam dalam materi untuk melihat apakah ia bisa menemukan jalan kembali ke permukaan. Dan kami akan pergi ke tempat di mana harta kami yang sebenarnya berada. Villa kami di Bali bukan sekadar tempat liburan. Itu adalah rumah. Rumah bagi 12 anak yatim piatu yang kami anggap sebagai cucu kami sendiri. Kami telah mendirikan sebuah yayasan kecil bertahun-tahun yang lalu. Seluruh dana pensiun Budi, setelah kami berdiskusi panjang, telah kami alihkan sebagai sumber dana abadi untuk yayasan itu. Semuanya sah secara hukum, ditandatangani jauh sebelum Budi sakit. Bayu tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia pikir villa itu kosong. Dia pikir rekening pensiun ayahnya penuh dengan uang yang menunggunya.
Dia telah menjual sebuah rumah, tapi dia akan segera menyadari bahwa dia telah kehilangan sebuah kerajaan. Aku melirik jam. Mungkin besok pagi atau lusa mereka akan tiba. Aku masih punya waktu. Aku membuka lemari, bukan untuk mengemas pakaianku, tetapi untuk mengambil satu hal terakhir. Sebuah kotak kayu kecil berukir. Aku membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat yang ditulis tangan oleh Budi, dan sebuah kunci kecil. Surat itu ditujukan untuk Bayu. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Ini adalah peluru terakhirku. Sebuah pesan dari ayah yang sangat mencintainya, namun juga sangat kecewa padanya. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Aku tidak lagi merasa cemas atau sedih. Aku telah melewati badai duka, dan kini aku berada di mata badai yang lain. Sebuah pusat ketenangan sebelum semuanya berputar tak terkendali. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Aku tidak tahu apakah Bayu akan sadar, atau justru semakin tenggelam. Tapi satu hal yang pasti, aku telah melakukan bagianku. Aku telah menjalankan amanah terakhir dari suamiku. Sisanya, aku serahkan pada takdir dan pada kotak-kotak kenangan yang menunggu di ruang tamu. 2 hari kemudian, suara mesin mobil yang familiar berhenti tepat di depan gerbang. Aku sedang menyiram tanaman di teras, dan aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Deru mesin mobil Bayu punya arogansi tersendiri, seolah ingin mengumumkan kedatangannya pada seluruh lingkungan. Aku meletakkan selang air dengan tenang, mengelap tanganku yang basah di daster tuaku, dan menunggu. Pintu mobil terbuka. Bayu keluar dari sisi pengemudi. Wajahnya kaku dan penuh tekad. Ia tidak lagi memakai pakaian hitam tanda berkabung, melainkan kemeja kasual bermerek yang seolah berteriak, "Aku sibuk dan waktuku mahal." Di belakangnya, Rina turun dengan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, menutupi separuh wajahnya sekaligus ekspresinya. Ia membawa sebuah tas jinjing kulit yang harganya mungkin bisa untuk biaya hidupku selama setahun. Mereka berjalan mendekat, bukan seperti anak yang mengunjungi ibunya, tapi seperti dua eksekutor yang datang untuk menjalankan tugas. "Assalamualaikum, Bu." Sapa Bayu, nadanya datar. Ia bahkan tidak mencoba untuk mencium tanganku seperti biasa. "Waalaikumsalam," jawabku lembut. "Kalian sudah sampai." Rina melepas kacamatanya, matanya langsung memindai seisi teras, lalu masuk ke dalam rumah. "Kami harap Ibu sudah siap. Kami sudah panggil jasa angkut barang untuk besok lusa. Jadi lebih cepat lebih baik." Aku mengangguk pelan. "Ibu sudah siap. Semuanya sudah Ibu kemas." Mendengar itu, raut wajah Bayu sedikit mengendur. Mungkin ia lega karena mengira aku akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Ia pasti membayangkan aku sudah mengemasi pakaian dan beberapa pernak-pernik pribadi, siap untuk dipindahkan ke tempat penampungan manapun yang telah ia siapkan untukku. "Baguslah kalau begitu," kata Bayu. "Biar kami bantu bawa barang-barang Ibu ke mobil kami dulu. Yang penting-penting saja. Sisanya biar diurus tim besok." Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Rina mengekor di belakangnya. Lalu, langkah mereka terhenti. Di tengah ruang tamu yang luas, di tempat di mana biasanya ada meja kopi dengan setoples rengginang kesukaan Budi, kini berjejer puluhan kotak kardus berwarna coklat. Pemandangan itu membuat mereka membeku sejenak. Ini apa, Bu?" tanya Bayu. Kerutan di dahinya menandakan kebingungan. Ia menunjuk ke arah barisan kotak itu. "Ini barang-barang yang sudah Ibu kemas," jawabku tenang, sambil berjalan melewati mereka dan duduk di kursi goyang kesayanganku, satu-satunya perabotan yang belum tersentuh. Rina mendekati salah satu kotak, membaca label yang tertulis dengan spidol hitam besar. Matanya menyipit. "Piala dan medali Bayu, SD, SMA." Ia membaca tulisan itu dengan nada aneh, campuran antara heran dan jengkel. Ia beralih ke kotak lain. "Koleksi mainan dan komik Bayu?" "Mas, ini kan barang-barangmu semua." Bayu ikut mendekat, memeriksa label-label yang lain. Wajahnya berubah dari bingung menjadi kesal. "Rapor dan ijazah? Sepeda pertama? Ibu ini apa-apaan?" tanyanya.
Suaranya mulai meninggi. Kami datang ke sini untuk membantu ibu berkemas, bukan untuk nostalgia. Aku menatap lurus ke matanya. Tatapan yang sama yang biasa kuberikan saat ia kecil dulu dan mencoba berbohong padaku. Ibu sudah selesai berkemas. Pakaian ibu, barang-barang pribadi ibu, tidak ada yang perlu dibawa. Yang perlu kalian bawa adalah semua ini. Aku membuat gerakan tangan yang menyapu seluruh barisan kotak itu. Ini semua warisanmu. Warisan dari ayahmu dan ibu. Harta kita yang paling berharga. Silakan dibawa. Hening. Hanya suara detak jam dinding tua yang mengisi kekosongan di antara kami. Rina menatap Bayu, meminta penjelasan. Tapi Bayu sendiri tampak kehilangan kata-kata. Ibu bercanda kan? Akhirnya Bayu berhasil bicara. Tawanya terdengar hambar dan dipaksakan. Untuk apa aku bawa semua sampah ini? Mau ditaruh di mana di apartemen? Buang-buang tempat saja. Sampah. Kata itu menusukku. Tapi aku tidak menunjukkannya. Aku menjaga wajahku tetap tenang. Kalau begitu, buang saja, kataku. Tentu saja akan kami buang, sahut Rina ketus. Panggil saja tukang loak. Paling laku berapa semua ini? Silakan, jawabku lagi. Suaraku tetap datar. Coba saja kalian buang. Mulailah dari kotak yang itu. Aku menunjuk sebuah kotak berukuran sedang di pojok. Di dalamnya ada piala juara satu lomba menggambar tingkat kecamatan yang kau menangkan saat kelas 3 SD. Ayahmu sampai mengambil cuti dari kantor untuk melihatmu di panggung. Dia menangis saat namamu dipanggil. Dia memelukmu erat sekali sampai kau susah bernapas. Dia bilang, anakku memang calon seniman besar. Buang saja kenangan itu, Bayu. Wajah Bayu menegang. Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, suaraku kini sedikit bergetar. Bukan karena tangis, tapi karena emosi yang kutahan. Atau kotak yang di sebelahnya. Isinya surat-surat yang pernah kau tulis untuk ibu. Ada satu yang kau tulis di sobekan buku tulis saat kau marah karena tidak ibu belikan mainan. Kau tulis, ibu jahat, aku tidak sayang ibu lagi. Tapi malamnya kau demam, dan kau menangis sambil memeluk ibu. Bilang, Bayu sayang ibu. Buang saja surat itu. Buang saja pengakuan cintamu itu. Cukup, Bu, bentak Bayu. Wajahnya memerah. Belum cukup, kataku. Kini berdiri dari kursi goyangku. Aku berjalan mendekati mereka. Berhenti di depan kotak yang paling besar. Aku menepuk permukaannya yang berdebu. Di dalam sini, ada sepeda roda 3 pertamamu. Yang catnya sudah mengelupas. Ayahmu mendorongmu belajar naik sepeda di halaman ini sampai punggungnya sakit. Dia tidak peduli. Yang penting anaknya bisa. Saat kau akhirnya bisa mengayuh sendiri sejauh 5 meter. Tawa kita bertiga terdengar sampai ke rumah tetangga. Apa kau juga mau membuang tawa itu? Rina membuang muka. Tampak sangat tidak nyaman. Bayu menunduk. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ia terjebak. Ia tidak bisa mengatakan, iya, buang saja, tanpa terdengar seperti monster yang tidak punya hati. Tapi ia juga tidak bisa mengatakan, baik, akan kubawa, karena itu akan merusak rencananya. Merusak citra dirinya sebagai pebisnis modern yang efisien dan tidak sentimental. Ibu sengaja melakukan ini, kan? Desisnya. Mengangkat wajahnya menatapku. Matanya menyiratkan amarah dan rasa frustrasi yang mendalam. Ibu mau mempersulit kami. Tidak, Bayu, jawabku. Ibu hanya ingin mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Rumah ini, tanah ini, semua perabotan ini. Pada akhirnya hanyalah benda mati. Kau bisa menjualnya, dan uangnya akan habis. Tapi yang ada di dalam kotak-kotak ini, itulah dirimu yang sebenarnya. Itulah fondasi dari hidupmu. Kalau kau menjual rumah yang dibangun ayahmu dengan keringatnya, setidaknya bawalah fondasimu bersamamu. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Kecuali kau memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Jika kau memang sudah siap membuang semua bukti cinta dan pengorbanan kami, silakan. Panggil tukang loa itu. Ibu ingin melihat dengan mata kepala sendiri
Berapa harga masa kecilmu itu? Suasana menjadi sangat tegang. Bayu tampak seperti balon yang siap meledak. Ia mondar-mandir di ruang tamu, mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Rina mencoba menenangkannya dengan berbisik, tapi Bayu menepis tangannya. "Jadi apa maumu sekarang, Bu?" teriaknya. "Ibu mau kami mengangkut semua rongsokan ini? Lalu ibu akan tinggal di sini selamanya?" "Begitu." "Ibu tidak akan tinggal di sini," jawabku. "Rumah ini sudah kau jual. Ibu akan pergi. Tapi sebelum itu, selesaikan dulu urusan warisanmu ini." Ini adalah sebuah skakmat. Ia tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Meninggalkan kota-kota itu di sini berarti menelantarkan sejarahnya. Membawanya akan menjadi beban logistik dan psikologis yang sangat besar. Membuangnya akan membuatnya merasa seperti pengkhianat. Frustrasi karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Fokusnya beralih ke hadiah yang lebih besar. "Baik, baik, terserah. Urus saja sendiri barang-barang ini. Aku tidak peduli," katanya dengan napas terengah-engah. "Aku akan urus aset ayah yang lain. Yang lebih jelas, aku akan kembali besok." Aku sudah menduga ini. Ini adalah langkah berikutnya dalam permainannya. Saat satu pintu tertutup, ia akan mencari pintu lain yang menjanjikan keuntungan lebih besar. "Bali?" Aku berpura-pura terkejut. "Untuk apa?" "Untuk apa? Tentu saja untuk mengurus villa peninggalan ayah. Ibu pikir aku tidak tahu? Aset di sana nilainya jauh lebih besar dari rumah ini. Aku akan menjualnya dan memastikan semuanya berjalan lancar," katanya dengan nada penuh percaya diri, seolah baru saja menemukan jalan keluar dari labirin. Aku hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sedikit kasihan, sedikit sedih. "Begitu, ya. Baiklah kalau begitu. Mungkin di sana kau akan menemukan warisan yang lebih kau sukai," kataku pelan. Umpan itu telah dimakan. Ia merasa telah menang satu langkah, melarikan diri dari jebakan sentimental yang kusiapkan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berjalan dari sebuah perangkap kecil menuju sebuah jurang yang jauh lebih dalam. Tanpa pamit dengan benar, Bayu menarik tangan Rina dan keluar dari rumah. Mereka masuk ke mobil dan menjalankannya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kepulan debu di halaman. Aku kembali duduk di kursi goyangku, menatap barisan kotak-kotak coklat itu. Mereka masih di sana, menjadi monumen bisu dari seorang anak laki-laki yang telah hilang. Pertempuran pertama telah usai. Dan kini, aku hanya perlu menunggu kabar dari Bali. Bayu meninggalkan rumahku dengan perasaan campur aduk antara marah dan lega. Marah karena ibunya berhasil membuatnya merasa terpojok dan bersalah. Lega karena ia bisa melarikan diri dari drama sentimental itu dan beralih ke target yang jauh lebih menggiurkan, villa di Bali. Dalam benaknya, villa itu adalah jackpot yang sesungguhnya. Sebuah properti di tepi pantai, di lokasi premium, yang nilainya pasti miliaran rupiah. Uang dari penjualan rumah ini hanyalah uang muka dibandingkan dengan apa yang bisa ia dapatkan dari sana. Selama perjalanan kembali ke apartemennya, ia sudah sibuk di telepon. Ia menghubungi seorang agen properti kelas atas di Bali yang direkomendasikan temannya. Ia menjelaskan tentang villa itu dengan penuh semangat, menggambarkannya sebagai villa keluarga pribadi warisan, yang pastinya akan laku keras di pasaran. Agen itu terdengar sangat antusias, berjanji akan menyiapkan calon pembeli begitu Bayu tiba di Bali. Rina, yang duduk di sebelahnya, juga sudah kembali ceria. "Sudahlah, Mas, jangan dipikirkan lagi soal ibu dan kota-kota anehnya itu. Kita fokus saja ke Bali. Setelah villa itu terjual, kita bisa beli penthouse di pusat kota, liburan ke Eropa. Ibu biar saja dengan dunianya sendiri," katanya, sambil mengusap lengan Bayu. Pikiran tentang kemewahan itu berhasil menghapus sisa-sisa kekesalannya. Ia membayangkan dirinya sebagai seorang taipan muda yang sukses. Menjual rumah masa kecilnya adalah langkah pertama yang logis. Menjual villa di Bali adalah langkah berikutnya menuju puncak. Ia merasa cerdas, praktis, dan tidak terbebani oleh hal-hal sepele seperti kenangan masa lalu. Keesokan paginya, ia terbang ke Denpasar.
Ia tidak membawa Rina, karena ini adalah perjalanan bisnis yang harus ia selesaikan dengan cepat. Dari bandara, ia langsung menyewa mobil dan melaju menuju alamat villa yang ia dapatkan dari dokumen lama ayahnya. Lokasinya sedikit terpencil, di sebuah area yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk turis. Properti eksklusif, pikirnya. Harganya pasti lebih mahal. Setelah berkendara selama hampir 2 jam, melewati jalanan pedesaan yang asri, akhirnya ia tiba di tujuan sesuai dengan peta digitalnya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya mengernyitkan dahi. Ia mengharapkan sebuah gerbang besi yang tinggi dan megah dengan plakat nama, Villa Keluarga Budiman, atau semacamnya. Yang ia lihat adalah sebuah gerbang kayu sederhana yang terbuka lebar. Di atasnya ada sebuah papan kayu berukir dengan cat warna-warni yang sedikit pudar. Tulisannya bukan nama villa, melainkan Panti Asuhan Nugria Belajar Harapan Senja. Jantung Bayu berdebar. Salah alamat, gumamnya pada diri sendiri. Ia memeriksa kembali alamat di ponselnya. Sudah benar. Nomornya cocok. Mungkin vilanya ada di belakang panti asuhan ini, pikirnya. Ia memarkir mobilnya di luar dan berjalan masuk dengan ragu. Halaman properti itu luas dan hijau, tapi tidak terawat seperti taman villa mewah. Ada ayunan dari ban bekas, beberapa peta kebun sayur kecil, dan jemuran pakaian yang dipenuhi baju jauh anak-anak. Dari dalam bangunan utama terdengar suara riuh tawa anak-anak dan suara seorang wanita yang sedang mengajar atau bercerita. Ini sama sekali tidak terlihat seperti villa pribadi yang kosong. Seorang wanita paruh baya berbusana adat Bali sederhana keluar dari bangunan utama. Senyumnya ramah. "Selamat siang, Bapak. Cari siapa, Gih?" Sapanya dengan logat Bali yang kental. "Selamat siang, Bu," jawab Bayu, mencoba terdengar sopan. "Maaf, saya sedang mencari properti milik almarhum Bapak Budiman. Apa benar ini alamatnya?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Oh, Bapak ini putranya Pak Budi? Astaga, mirip sekali. Saya Made, pengurus panti ini. Ayo, silakan masuk, Pak." Bayu semakin bingung. Tapi ia mengikuti Ibu Made masuk ke dalam. Interior bangunan itu sederhana, bersih, dan penuh dengan hasil karya anak-anak yang ditempel di dinding. Ada sekitar belasan anak berbagai usia. Beberapa sedang belajar di meja panjang, beberapa bermain di sudut ruangan. Mereka semua menatap Bayu dengan rasa ingin tahu. "Panti asuhan?" tanya Bayu, tidak bisa lagi menyembunyikan kebingungannya. "Sejak kapan?" "Setahu saya ini villa pribadi keluarga kami." Ibu Made menuntunnya ke sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai kantor. Ia mempersilakan Bayu duduk. "Villa ini sudah menjadi panti asuhan harapan senja sejak 8 tahun yang lalu, Pak Bayu," jelasnya dengan sabar. "Bapak Budi dan Ibu Anjani yang mendirikannya." Kepala Bayu terasa pening. "Mendirikan? Maksud Ibu?" "Betul. Bapak dan Ibu Bapak adalah pendiri sekaligus donatur utama kami. Mereka membeli tanah ini bukan untuk liburan, tapi untuk membangun rumah bagi anak-anak yang kurang beruntung ini," kata Ibu Made. Matanya berbinar saat membicarakan kedua orang tua Bayu. "Mereka sering sekali ke sini dulu, sebelum Bapak sakit. Bermain bersama anak-anak, mengajari mereka berkebun. Anak-anak di sini memanggil mereka Eyang Budi dan Eyang Anjani." Dunia Bayu seakan runtuh. Semua skenario penjualan, komisi agen, keuntungan miliaran rupiah, semuanya menguap dalam sekejap. Tapi ini aset keluarga. Saya ahli warisnya. Properti ini seharusnya menjadi milik saya, katanya dengan nada panik. Ibu Made menatapnya dengan iba. Ia membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen. "Mohon maaf, Pak Bayu. Mungkin Bapak belum tahu. 8 tahun yang lalu, Bapak Budi dan Ibu Anjani sudah secara sah menghibahkan properti ini sepenuhnya kepada Yayasan Harapan Senja. Ini aktanya." Ia menyodorkan dokumen itu kepada Bayu. Tangan Bayu gemetar saat menerimanya. Ia membaca setiap lembarnya. Semuanya legal. Ada tanda tangan ayahnya, tanda tangan ibunya, dan stempel notaris.
Properti itu, tanah dan bangunannya, bukan lagi milik pribadi. Itu adalah aset yayasan yang dilindungi hukum. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah tangankan. Selamanya akan berfungsi sebagai panti asuhan. Tidak mungkin, desis Bayu. Napasnya terasa sesak. Ayah tidak pernah bilang apa-apa soal ini. Mungkin Bapak Budi punya alasan sendiri, sahut Ibu Made lembut. Yang kami tahu, beliau dan Ibu Anjani sangat mencintai tempat ini dan anak-anak di sini. Mereka bilang, inilah harta mereka yang sesungguhnya. Investasi akhirat, katanya. Bayu menyandarkan punggungnya di kursi. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah terbang jauh-jauh ke Bali, dengan kesombongan dan keserakahan, hanya untuk menemukan bahwa harta karun yang ia incar ternyata adalah sebuah perbuatan mulia orang tuanya. Sebuah warisan yang sifatnya sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Ia melihat sekeliling kantor sederhana itu. Di dinding, tergantung sebuah foto besar. Di dalam foto itu, ayah dan ibunya sedang tertawa lepas, dikelilingi oleh anak-anak panti yang ceria. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu damai. Sebuah kebahagiaan yang tidak pernah Bayu lihat saat ia membicarakan bisnis atau uang dengan ayahnya. Rasa marah dan frustrasi kembali membuncah di dalam dirinya. Ia merasa dikhianati, dipermainkan. Jadi tidak ada apa-apa di sini untukku? Tanyanya dengan nada pahit. Tidak ada uang? Tidak ada aset yang bisa dicairkan. Ibu Made menggeleng pelan. Maaf, Pak, yayasan ini berjalan dari donasi. Dan sebagian besar dananya berasal dari dana pensiun pribadi Bapak Budi. Itu adalah pukulan terakhir. Paku terakhir yang menancap di peti mati mimpinya. Bukan hanya villa yang hilang, tapi sumber dana lain yang ia incar juga ternyata sudah dialokasikan untuk panti ini. Ia merasa seperti sedang berada dalam sebuah lelucon kosmik yang kejam. Ia berdiri dengan gerakan kasar. Saya harus pergi, katanya singkat. Tidak sanggup lagi berada di tempat itu. Tempat yang terasa seperti monumen kegagalannya. Saat ia berjalan keluar melewati ruang utama, seorang anak perempuan kecil berlari menghampirinya dan menyodorkan sebuah gambar. Untuk Om, katanya dengan malu-malu. Bayu menatap gambar itu. Sebuah coretan krayon berbentuk dua orang dewasa, pria dan wanita, bergandengan tangan dengan banyak anak kecil di bawah matahari yang tersenyum. Bayu tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kaku, lalu bergegas keluar menuju mobilnya. Ia duduk di belakang kemudi, membanting pintu dengan keras. Ia menatap panti asuhan itu, mendengar suara tawa anak-anak yang kini terdengar seperti ejekan di telinganya. Ia telah kalah. Ibunya telah menang. Kedua orang tuanya telah menang. Mereka telah membangun sebuah warisan yang tidak bisa ia sentuh, tidak bisa ia uangkan, dan tidak bisa ia hancurkan. Sebuah warisan yang justru menunjukkan betapa kecil dan kosong dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin mobil. Pikirannya kini hanya tertuju pada satu harapan terakhir, dana pensiun ayahnya. Pasti ada sisa. Pasti ada sesuatu untuknya. Pasti. Bayu mendarat kembali di Jakarta dengan perasaan hancur lebur. Langit Bali yang biru cerah terasa seperti mengejeknya sepanjang perjalanan. Ia tidak lagi melihat awan sebagai gumpalan kapas yang indah, melainkan sebagai penghalang yang menertawakan kebodohannya. Setiap turbulensi kecil di pesawat terasa seperti guncangan hebat di dalam jiwanya. Villa itu, panti asuhan itu, senyum Ibu Made, dan tatapan mata anak-anak kecil itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Ia tidak pulang ke apartemennya. Ia tidak ingin melihat Rina. Ia tidak sanggup menceritakan kegagalan total ini. Ia tidak sanggup mendengar istrinya berkata, "Sudah kubilang, Mas," atau lebih buruk lagi, melihat kekecewaan dan cemoohan di mata wanita yang ia nikahi karena dianggap selevel dengan ambisinya. Jadi, ia mematikan ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dari Rina, dan langsung menuju pusat kota. Tujuannya hanya satu, kantor pusat bank swasta tempat ayahnya menjadi nasabah prioritas selama puluhan tahun. Masih ada satu benteng pertahanan terakhir. Satu harapan. Dana pensiun.
Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi dengan masa kerja lebih dari 35 tahun. Bayu pernah secara tidak sengaja melihat slip gaji ayahnya beberapa tahun lalu dan ia tahu, jumlah dana pensiun yang terkumpul pastilah fantastis. Angka nolnya mungkin tidak akan muat di layar kalkulator biasa. Itu adalah haknya. Hak waris tunggal. Ibunya mungkin bisa bermain-main dengan rumah dan villa, tapi dana pensiun adalah hal yang berbeda. Itu adalah hak yang diatur oleh hukum perusahaan. Tidak mungkin ibunya bisa mengubah itu. Ia melangkah masuk ke dalam lobi ban yang megah dan dingin. Lantai marmernya berkilauan. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, dan suasana hening yang profesional terasa begitu kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Ia menekan tombol antrian untuk layanan, wealth management, dan menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, nomornya dipanggil. Ia disambut oleh seorang pria berusia akhir 40-an, bernama Hartono, yang mengenakan setelan jas mahal dan senyum yang terlatih. "Selamat siang, Pak Bayu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" Bayu duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Ia menyodorkan kartu identitasnya dan surat kematian ayahnya. "Saya Bayu Aditama Budiman, putra tunggal dari almarhum Bapak Budiman. Saya kemari untuk mengurus pencairan dana pensiun atas nama beliau." Pak Hartono menatapnya dengan ekspresi simpati yang juga terlatih. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. "Pak Bayu, Pak Budiman adalah salah satu nasabah kami yang paling loyal dan kami hormati. Tunggu sebentar, saya akan periksa datanya." Jemari Pak Hartono menari dengan cepat di atas papan ketik. Bayu menunggunya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen penentuan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia membayangkan saldo rekeningnya bertambah miliaran rupiah. Ia akan membeli apartemen yang lebih besar, mobil sport baru, dan mungkin membawa Rina keliling dunia untuk menebus kegagalan di Bali. Beberapa menit berlalu. Senyum profesional di wajah Pak Hartono sedikit memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia mengetik lagi, membuka beberapa jendela di layar komputernya. Bayu mulai merasa tidak enak. "Ada masalah?" tanya Bayu. Nadanya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Pak Hartono mengangkat wajahnya, menatap Bayu dengan tatapan hati-hati. "Pak Bayu, menurut data di sistem kami, memang benar ada dana pensiun atas nama almarhum Bapak Budiman dengan jumlah yang sangat signifikan." Bayu sedikit lega. "Ya, tentu saja. Jadi bagaimana prosedurnya?" "Namun," lanjut Pak Hartono, "menurut data terbaru yang kami terima dan telah kami verifikasi 6 bulan yang lalu, telah terjadi perubahan data penerima manfaat." Darah Bayu serasa berhenti mengalir. "Perubahan? Apa maksud Anda?" "Penerima manfaat atau ahli waris yang ditunjuk untuk dana ini bukan lagi atas nama Bapak," kata Pak Hartono pelan dan jelas. "Seluruh dana, 100%, dialihkan kepada sebuah badan hukum." "Badan hukum apa?" tanya Bayu, suaranya bergetar. Pak Hartono kembali melihat ke layarnya. "Yayasan Harapan Senja, yang beralamat di Gianyar, Bali." Rasanya seperti ada petir yang menyambar di dalam ruangan ber-AC itu. Telinga Bayu berdenging. Yayasan Harapan Senja. Nama itu lagi. Nama papan kayu usang di atas gerbang panti asuhan sialan itu. "Tidak," teriak Bayu, membuat beberapa nasabah lain menoleh. "Itu tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Saya anak satu-satunya. Saya ahli warisnya." "Mohon tenang, Pak Bayu," kata Pak Hartono, mencoba menjaga profesionalismenya. "Perubahan ini dilakukan secara sah. Formulirnya diajukan langsung oleh almarhum Bapak Budiman sendiri, dan karena ini adalah dana bersama, formulir tersebut juga ditandatangani oleh istri beliau, Ibu Anjani, di atas materai. Kami juga sudah melakukan verifikasi via telepon pada saat itu. Semuanya sesuai prosedur. Saya mau lihat dokumennya. Sekarang," tuntut Bayu, menggebrak meja. Dengan sedikit enggan, Pak Hartono memanggil stafnya. Beberapa saat kemudian, sebuah map berisi salinan dokumen diletakkan di hadapannya. Bayu merebutnya dengan kasar. Di sana,
Di atas kertas resmi berlogo bank, tertera dengan jelas. Pengalihan penerima manfaat. Tanda tangan ayahnya yang ia kenali. Dan di sebelahnya, tanda tangan ibunya yang gemetar namun tegas. Tanggalnya tertera jelas. 6 bulan yang lalu. Jauh sebelum ayahnya jatuh sakit. Ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah konspirasi yang dirancang oleh kedua orang tuanya sendiri untuk melawannya. Ia ambruk kembali ke kursinya. Napasnya memburu. Ia merasa mual. Semua harapannya, semua rencananya, semua kesombongannya, hancur berkeping-keping di hadapan selembar kertas ini. Tidak ada apa-apa lagi. Rumah dijual. Tapi ia terjebak dengan puluhan kotak kenangan. Villa di Bali ternyata panti asuhan. Dan kini, dana pensiun yang menjadi andalan terakhirnya, ternyata menjadi sumber kehidupan panti asuhan itu. Ia tidak ditinggalkan apa-apa. No, ini perampokan. Desisnya, lebih pada dirinya sendiri. Pak Hartono menatapnya dengan kasihan. Kami turut prihatin, Pak. Tapi dari sisi bank, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan sah dari pemilik dana. Sesungguhnya, ini adalah sebuah tindakan filantropi yang sangat mulia dari almarhum. Mulia. Kata itu terasa seperti tamparan bagi Bayu. Orang tuanya dianggap mulia karena telah membuat anaknya sendiri menjadi gelandangan. Ia keluar dari bank dengan langkah gontai, seperti zombie. Ia tidak tahu harus kemana. Ia masuk ke dalam mobilnya dan hanya duduk terdiam di parkiran basement yang remang-remang. Amarah yang tadi sempat meledak kini berganti menjadi rasa putus asa yang dingin dan kelam. Ia merasa kosong. Benar-benar kosong. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan ponselnya. Puluhan notifikasi langsung membanjiri layarnya. Panggilan dari Rina, pesan-pesan marah dari Rina, dan satu pesan singkat dari ibunya yang dikirim pagi tadi. Bagaimana kabarmu, Nak? Ia mengabaikan semua pesan Rina dan langsung menekan tombol panggil ke nomor ibunya. Panggilannya langsung diangkat. Halo, Bayu? Suara ibunya terdengar tenang di seberang sana. Kenapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulut Bayu. Suaranya serak dan pecah. Kenapa ibu dan ayah melakukan ini padaku? Hening sejenak. Bayu bisa mendengar helaan napas panjang ibunya. Karena kami mencintaimu. Jawab ibunya pelan. Bayu tertawa. Tawa yang terdengar seperti isak tangis. Mencintaiku? Kalian mengambil semuanya dariku. Semuanya. Kalian membiarkanku tidak punya apa-apa. Itu yang namanya cinta. Kami tidak mengambil apapun darimu, Nak, sahut ibunya. Suaranya tetap tenang namun tegas. Kami hanya mengambil uangnya. Itu benar. Itu keputusan kami berdua, ayahmu dan ibu. Kami melihat kemana arah hidupmu. Kami melihat kau dan Rina semakin silau dengan harta. Kalian tidak pernah lagi bertanya kabar kami kecuali perlu uang. Kalian mengukur kebahagiaan dengan harga barang. Kami takut, Bayu. Kami takut hasil kerja keras kami seumur hidup justru akan menjadi racun yang menghancurkanmu. Jadi ibu lebih memilih memberi semua uang itu pada orang asing? Pada anak-anak yang bahkan bukan darah daging ibu. Teriak Bayu. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah anak-anak kami juga. Dan uang itu tidak akan meracuni mereka. Uang itu akan memberi mereka harapan, pendidikan, masa depan. Sesuatu yang kau sudah miliki tapi tidak pernah kau syukuri. Jawab ibunya. Kami memberimu segalanya. Bayu. Pendidikan terbaik, fasilitas lengkap, kasih sayang yang tak terbatas. Tapi sepertinya itu semua belum cukup. Kau selalu menginginkan lebih. Jadi kami memutuskan untuk tidak memberimu apa yang kau inginkan. Tapi memberimu apa yang kau butuhkan. Dan apa yang kubutuhkan? Menjadi miskin. Kau butuh sebuah pelajaran. Pelajaran tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang ayahmu. Panggilan itu berakhir. Bayu membanting ponselnya ke kursi penumpang. Ia mencengkeram kemudi erat-erat. Dahinya menempel di sana. Ia tidak menangis. Ia tidak bisa.
Yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa. Ibunya benar. Ini bukan sekadar tentang uang. Ini adalah sebuah pelajaran. Sebuah operasi bedah tanpa bius yang dilakukan kedua orang tuanya untuk mengangkat kanker keserakahan dari dalam jiwanya. Dan rasanya luar biasa sakit. Entah berapa lama Bayu duduk terdiam di dalam mobilnya di parkiran yang gelap itu. 1 jam. 2 jam. Ia tidak tahu. Waktu seolah berhenti. Kemarahannya telah padam, berganti menjadi abu penyesalan dan kebingungan yang dingin. Semua pilar yang menopang kehidupannya, uang, status, aset, telah runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Kini ia berdiri di atas puing-puing kesombongannya, sendirian. Ia tidak bisa pulang ke apartemennya. Ia tidak bisa menghadapi Rina. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa semua janji kemewahan yang pernah ia ucapkan kini hanyalah omong kosong. Satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya, satu-satunya tempat yang terasa seperti titik awal dari semua kekacauan ini, adalah rumah ibunya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menyalakan mesin mobil. Ia mengemudi bukan dengan kecepatan tinggi seperti biasanya, melainkan dengan perlahan, seolah setiap meter jalan memberinya kesempatan untuk berpikir. Ia melewati gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia kagumi, mal-mal mewah tempat ia biasa menghabiskan uang. Semua itu kini terlihat asing dan tidak berarti. Saat ia tiba di depan rumah masa kecilnya, hari sudah menjelang maghrib. Lampu teras sudah menyala, memancarkan cahaya kuning yang hangat. Ia memarkir mobilnya di tempat yang sama saat ia datang 2 hari lalu dengan penuh amarah. Kini, ia datang dengan kekalahan telak. Ia berjalan masuk melewati gerbang yang tidak dikunci. Ibunya sedang duduk di teras, di kursi goyang yang sama, seolah sudah tahu ia akan datang. Di sebelahnya ada secangkir teh yang masih mengepulkan uap. Ibunya tidak mengatakan apa-apa saat melihatnya. Tatapannya tidak menghakimi, tidak juga penuh kemenangan. Yang Bayu lihat di mata tua itu hanyalah kesedihan yang mendalam. Bayu berdiri di hadapan ibunya, seperti seorang pesakitan di hadapan hakimnya. Ia ingin marah, tapi tenaganya sudah habis. Ia ingin menangis, tapi harga dirinya masih terlalu tinggi. Akhirnya, ia hanya bisa mengajukan satu pertanyaan yang mewakili seluruh perasaannya. "Kenapa, Bu?" Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. "Kenapa kalian tega sekali padaku?" Anjani menghela napas. Ia menepuk kursi rotan kosong di sebelahnya. "Duduklah dulu, Nak. Minumlah teh ini." Bayu menurut. Ia duduk dengan kaku, mengambil cangkir teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Kehangatan cangkir itu menjalar ke telapak tangannya. Satu-satunya kehangatan yang ia rasakan sepanjang hari itu. "Kami tidak pernah bermaksud menyakitimu," kata Anjani pelan. "Semua yang kami lakukan, sesakit apapun kelihatannya, adalah karena kami ingin menyelamatkanmu. Dari dirimu sendiri." "Menyelamatkanku dengan mengambil semuanya?" tanya Bayu pahit. "Uang bukan segalanya, Bayu. Ayahmu bekerja keras seumur hidupnya bukan untuk mengumpulkan harta, tapi untuk membangun kehidupan, membangun keluarga, membangun kehormatan. Dan kami melihat semua itu mulai kau abaikan. Kau pikir warisan itu hanyalah soal transfer rekening dan balik nama sertifikat. Kau salah besar." Anjani bangkit dari kursinya, masuk ke dalam rumah sejenak, lalu kembali dengan membawa sebuah kotak kayu kecil berukir bunga. Kotak yang sama yang Bayu lihat dipegang ibunya beberapa hari lalu. Anjani meletakkan kotak itu di atas meja di antara mereka. "Ayahmu meninggalkan ini untukmu," katanya. "Dia menulisnya beberapa minggu sebelum meninggal. Dia berpesan pada ibu untuk memberikannya padamu saat kau sudah siap. Saat kau sudah kehilangan segalanya, dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya kau cari. Ibu rasa, sekaranglah waktunya." Bayu menatap kotak kayu itu. Rasanya berat, jauh lebih berat dari ukurannya. Dengan ragu, ia membukanya. Di dalamnya, terlipat rapi, ada beberapa lembar kertas surat dan sebuah kunci kecil berwarna perunggu yang sudah agak kusam. Ia mengambil surat itu. Tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang khas, sedikit miring dan tegas,
yang sering ia lihat di memo-memo kantor atau di catatan kecil yang ditempel di kulkas. Ia mulai membaca. Untuk putraku tercinta, Bayu. Jika kau membaca surat ini, itu artinya kau telah melakukan perjalanan yang jauh dan sulit. Perjalanan yang mungkin membuatmu marah pada ibu dan ayah. Maafkan kami, Nak. Maafkan kami karena harus memberimu pelajaran dengan cara yang paling keras. Ketahuilah, tidak ada yang lebih berat bagi seorang ayah selain melihat putranya berjalan ke arah yang salah. Aku masih ingat hari pertama kau lahir. Kau begitu kecil, merah, dan rapuh di dalam dekapanku. Saat itu aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan memberikan dunia untukmu. Dan aku sudah mencoba. Tapi sepertinya, aku memberimu dunia yang salah. Aku memberimu kenyamanan, tapi lupa memberimu perjuangan. Aku memberimu kemudahan, tapi lupa memberimu makna. Beberapa bulan terakhir, aku sering memperhatikanmu. Kau datang kemari bukan untuk menengok orang tuamu, tapi untuk memindai isi rumah, menaksir harganya. Kau menelepon bukan untuk bertanya kabar, tapi untuk menanyakan soal investasi. Hatiku sakit, Nak, bukan karena uangnya. Aku tidak peduli dengan uang itu. Hatiku sakit karena aku merasa telah gagal sebagai ayah. Aku telah membesarkan seorang putra yang lebih mencintai peninggalanku daripada diriku. Maka, ibu dan ayah membuat keputusan yang sulit. Kami mengambil semua uang itu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk membebaskanmu. Uang itu telah menjadi belenggu bagimu, Bayu. Ia telah menjadi berhala yang kau sembah. Ia akan menjadi racun bagimu, Nak. Ia akan membuatmu lupa cara mencintai, cara menghargai, cara menjadi manusia. Melepaskanmu dari uang ini adalah satu-satunya cara kami untuk mencoba menyelamatkan bagian terbaik dari dirimu yang kami tahu masih ada di sana, terkubur di bawah semua keserakahan itu. Aku tidak meninggalkan uang sepeser pun untukmu. Tapi aku meninggalkanmu warisan yang jauh lebih berharga. Sebuah hadiah terakhir. Di dalam kotak ini ada sebuah kunci. Kunci itu bukan untuk membuka brankas berisi emas batangan. Kunci itu untuk membuka sebuah kotak deposit kecil di bank lama kita. Bank pemerintah tempat aku pertama kali menabung. Pergilah ke sana. Di dalam kotak itu, kau akan menemukan seluruh harta kita yang sebenarnya. Harta yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, dan kuharap, tidak akan pernah kau lupakan. Jagalah ibumu, dan jadilah pria yang lebih baik dari ayahmu. Pria yang mengerti bahwa warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan bukanlah apa yang ia miliki, melainkan siapa dirinya. Dengan segenap cinta. Ayah. Air mata akhirnya menetes di pipi Bayu. Bukan air mata kemarahan atau kekecewaan, tapi air mata penyesalan yang membakar. Ia membaca surat itu berulang kali. Setiap kata dari ayahnya terasa seperti tusukan lembut yang menyadarkannya. Ia memandangi ibunya, yang juga menangis dalam diam. Ia tidak lagi peduli pada rumah, villa, atau dana pensiun. Semua itu terasa begitu sepele sekarang. Yang ia rasakan hanyalah kehilangan yang luar biasa. Kehilangan ayahnya, dan kehilangan dirinya sendiri. Ia menggenggam kunci kecil berwarna perunggu itu erat-erat. Kunci itu terasa hangat di telapak tangannya. Ini adalah warisan terakhirnya. Sebuah teka-teki dari ayahnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di dalam kotak deposit itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak mengharapkan uang. Ia hanya berharap menemukan jawaban. Pagi datang membawa cahaya baru yang terasa berbeda. Bayu terbangun di sofa ruang tamu. Punggungnya terasa kaku, namun kepalanya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Semalam ia tidak bisa tidur di kamar lamanya. Rasanya seperti sebuah penistaan. Tidur di kamar yang penuh kenangan indah setelah ia mencoba menjualnya. Jadi ia hanya meringkuk di sofa, di bawah tatapan foto pernikahan orang tuanya di dinding. Ibunya sudah bangun lebih dulu. Aroma kopi dan nasi goreng sederhana menguar dari dapur. Aroma masa kecil. Aroma rumah. Anjani tidak mengatakan banyak hal. Ia hanya meletakkan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat di depan Bayu. Sebuah gestur keibuan yang sederhana namun terasa lebih berharga dari sarapan prasmanan di hotel bintang 5 manapun.
Mereka makan dalam diam. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Yang ada hanya kesedihan yang dibagikan bersama. Setelah sarapan, Bayu mencuci piringnya sendiri. Sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak ia lakukan di rumah ini. "Ibu, aku pergi dulu," pamitnya. Anjani hanya mengangguk, matanya seolah berkata, "Pergilah, temukan jawabanmu." Bayu mengemudikan mobilnya menuju bank yang disebutkan dalam surat ayahnya. Bukan bank swasta yang megah di pusat distrik bisnis, melainkan sebuah kantor cabang bank pemerintah yang tua di kawasan kota lama. Gedungnya bergaya kolonial, catnya sedikit terkelupas, dan suasananya jauh dari hiruk-pikuk. Rasanya seperti melangkah mundur ke masa lalu. Ia masuk dan disambut oleh interior yang sederhana. Tidak ada lantai marmer. Hanya tegel lama yang sedikit retak. Para pegawainya pun kebanyakan sudah berumur. Melayani nasabah dengan sabar dan ramah. Disinilah ayahnya memulai segalanya. Dari rekening tabungan pertamanya hingga akhirnya ia bisa membangun semua yang telah Bayu coba hancurkan. Dengan jantung berdebar, ia mendekati bagian layanan nasabah. Ia menjelaskan tujuannya. Menyerahkan kunci kecil berwarna perunggu itu beserta surat kuasa dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Seorang petugas bank yang sudah sepuh, dengan kacamata tebal, menuntunnya melewati sebuah pintu terali besi menuju ruang khazanah di bagian belakang. Suasananya hening dan dingin. Bau besi tua dan kertas lembab memenuhi udara. Petugas itu menggunakan kuncinya, dan Bayu memasukkan kunci dari ayahnya ke lubang kunci di sebelahnya. Dengan 2 kali putaran, pintu kotak deposit bernomor 313 itu terbuka dengan bunyi, klik, yang pelan. Petugas itu menarik keluar sebuah kotak logam panjang berwarna abu-abu dan meletakkannya di atas meja di sebuah bilik pribadi yang remang-remang. "Silakan, Pak. Saya akan tunggu di luar." Pintu bilik ditutup, meninggalkan Bayu sendirian dengan kotak warisan terakhirnya. Tangannya gemetar hebat. Meskipun surat ayahnya sudah jelas, sebagian kecil dari dirinya yang lama masih berharap. Secercah harapan bodoh bahwa mungkin ada beberapa lembar saham, sertifikat emas, atau setidaknya setumpuk uang tunai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutup kotak logam itu. Matanya terpaku pada isinya. Tidak ada kilau emas. Tidak ada tumpukan uang. Yang memenuhi kotak itu dari ujung ke ujung adalah album foto. Puluhan album foto tebal yang sampulnya terbuat dari kulit imitasi yang sudah usang. Di atas tumpukan album itu, tergeletak secari kertas kecil yang terlipat. Bayu mengambil kertas itu terlebih dahulu. Tulisannya adalah tulisan tangan ayahnya, sama seperti di surat sebelumnya. Namun kali ini hanya satu kalimat singkat. "Inilah seluruh harta kita, Nak. Harta yang sesungguhnya. Jangan sampai yang ini kau jual juga." Kalimat terakhir itu menghantamnya seperti palu godam. "Jangan sampai yang ini kau jual juga." Sebuah kalimat yang menyiratkan betapa dalam ayahnya mengetahui isi hatinya. Sebuah kalimat yang menelanjanginya hingga ke inti jiwanya yang paling serakah. Air matanya jatuh, menetes di atas kertas itu. Ia terisak, bukan tangisan yang keras, tapi tangisan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Tangisan seorang anak yang akhirnya menyadari kebodohannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil album yang paling atas. Sampulnya bertuliskan, "Awal mula kita, 1980 hingga 1985. Ia membukanya. Halaman pertama adalah foto pernikahan ayah dan ibunya. Ayahnya tampak kurus dan canggung dengan setelan jas pinjaman, sementara ibunya tersenyum malu-malu dengan kebaya sederhana. Mereka tidak terlihat kaya, tapi mereka terlihat bahagia. Sangat bahagia. Ia membalik halaman. Foto ibunya dengan perut buncit. Lalu foto dirinya saat baru lahir, merah dan keriput, digendong oleh ayahnya yang menatapnya dengan tatapan penuh puja. Halaman berikutnya, foto dirinya merangkak, foto dirinya disuapi, foto dirinya tertidur di dada ayahnya. Ia membuka album kedua. Masa kecil si jagoan, 1986 hingga 1995. Di sana ada foto dirinya di atas sepeda roda 3 yang kini teronggok di dalam kardus di rumah. Foto dirinya dengan seragam SD merah putih, giginya ompong, tersenyum lebar.
Foto dirinya saat memenangkan piala lomba menggambar yang juga ada di dalam kardus itu. Di setiap foto, di setiap momen, selalu ada ayah dan ibunya di sana. Tersenyum, bertepuk tangan, memeluknya. Ia terus membuka album demi album. Perjalanannya terekam di sana. Dari seorang bocah ingusan menjadi remaja tanggung yang canggung, lalu menjadi seorang pemuda yang lulus dari universitas dengan toga kebesaran, diapit oleh kedua orang tuanya yang menangis bangga. Bahkan ada foto pernikahannya dengan Rina. Ayahnya menjabat tangannya erat sekali, berbisik di telinganya. Jaga dia baik-baik, seperti ayah menjaga ibumu. Sebuah pesan yang kini terasa begitu ironis. Ia melihat evolusi dirinya di dalam foto-foto itu. Dari senyum tulus seorang anak kecil, menjadi senyum sopan seorang mahasiswa, hingga senyum kaku dan penuh ambisi di foto-foto terbarunya. Tapi senyum ayah dan ibunya tidak pernah berubah. Senyum mereka selalu sama. Tulus, penuh cinta, dan selalu tertuju padanya. Di bilik kecil yang dingin di ruang khazanah bank tua itu, Bayu akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Ia memeluk tumpukan album foto itu dan menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menangisi uang yang hilang. Ia menangisi waktu yang hilang. Ia menangisi momen-momen yang ia anggap sepele. Ia menangisi pelukan yang tak pernah ia balas, telepon yang tak pernah ia angkat, dan cinta yang tak pernah ia hargai. Ia akhirnya mengerti. Inilah harta yang sebenarnya. Bukan rumah, bukan villa, bukan dana pensiun. Harta itu adalah kenangan. Harta itu adalah cinta tanpa syarat. Harta itu adalah sebuah keluarga. Dan ia, dengan kebodohannya, hampir saja menjual semuanya demi beberapa keping logam dan lembaran kertas. Ia duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, membalik setiap halaman dari masa lalunya, membiarkan setiap foto membakar penyesalan sekaligus menumbuhkan benih kesadaran di dalam hatinya. Saat ia akhirnya keluar dari bilik itu, matanya bengkak dan merah, tapi tatapannya berbeda. Kekosongan di matanya telah terisi, bukan dengan keserakahan, tapi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama hilang. Ia merasa hancur, namun juga utuh untuk pertama kalinya. Sambil memeluk tumpukan album foto itu erat-erat di dadanya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan pulang. Benar-benar pulang. Bayu mendarat kembali di Jakarta dengan perasaan hancur lebur. Langit Bali yang biru cerah terasa seperti mengejeknya sepanjang perjalanan. Ia tidak lagi melihat awan sebagai gumpalan kapas yang indah, melainkan sebagai penghalang yang menertawakan kebodohannya. Setiap turbulensi kecil di pesawat terasa seperti guncangan hebat di dalam jiwanya. Villa itu, panti asuhan itu, senyum Ibu Made, dan tatapan mata anak-anak kecil itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Ia tidak pulang ke apartemennya. Ia tidak ingin melihat Rina. Ia tidak sanggup menceritakan kegagalan total ini. Ia tidak sanggup mendengar istrinya berkata, "Sudah kubilang, Mas." Atau lebih buruk lagi, melihat kekecewaan dan cemoohan di mata wanita yang ia nikahi karena dianggap selevel dengan ambisinya. Jadi, ia mematikan ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dari Rina, dan langsung menuju pusat kota. Tujuannya hanya satu, kantor pusat bank swasta tempat ayahnya menjadi nasabah prioritas selama puluhan tahun. Masih ada satu benteng pertahanan terakhir. Satu harapan. Dana pensiun. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi dengan masa kerja lebih dari 35 tahun. Bayu pernah secara tidak sengaja melihat slip gaji ayahnya beberapa tahun lalu dan ia tahu, jumlah dana pensiun yang terkumpul pastilah fantastis. Angka nolnya mungkin tidak akan muat di layar kalkulator biasa. Itu adalah haknya. Hak waris tunggal. Ibunya mungkin bisa bermain-main dengan rumah dan villa, tapi dana pensiun adalah hal yang berbeda. Itu adalah hak yang diatur oleh hukum perusahaan. Tidak mungkin ibunya bisa mengubah itu. Ia melangkah masuk ke dalam lobi ban yang megah dan dingin. Lantai marmernya berkilauan. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, dan suasana hening yang profesional terasa begitu kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Ia menekan tombol antrian untuk layanan, wealth management, dan menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, nomornya dipanggil.
Ia disambut oleh seorang pria berusia akhir 40-an, bernama Hartono, yang mengenakan setelan jas mahal dan senyum yang terlatih. "Selamat siang, Pak Bayu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" Bayu duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Ia menyodorkan kartu identitasnya dan surat kematian ayahnya. "Saya Bayu Aditama Budiman, putra tunggal dari almarhum Bapak Budiman. Saya kemari untuk mengurus pencairan dana pensiun atas nama beliau." Pak Hartono menatapnya dengan ekspresi simpati yang juga terlatih. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. "Pak Bayu, Pak Budiman adalah salah satu nasabah kami yang paling loyal dan kami hormati. Tunggu sebentar, saya akan periksa datanya." Jemari Pak Hartono menari dengan cepat di atas papan ketik. Bayu menunggunya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen penentuan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia membayangkan saldo rekeningnya bertambah miliaran rupiah. Ia akan membeli apartemen yang lebih besar, mobil sport baru, dan mungkin membawa Rina keliling dunia untuk menebus kegagalan di Bali. Beberapa menit berlalu. Senyum profesional di wajah Pak Hartono sedikit memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia mengetik lagi, membuka beberapa jendela di layar komputernya. Bayu mulai merasa tidak enak. "Ada masalah?" tanya Bayu. Nadanya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Pak Hartono mengangkat wajahnya, menatap Bayu dengan tatapan hati-hati. "Pak Bayu, menurut data di sistem kami, memang benar ada dana pensiun atas nama almarhum Bapak Budiman dengan jumlah yang sangat signifikan." Bayu sedikit lega. "Ya, tentu saja. Jadi bagaimana prosedurnya?" "Namun," lanjut Pak Hartono, "menurut data terbaru yang kami terima dan telah kami verifikasi 6 bulan yang lalu, telah terjadi perubahan data penerima manfaat." Darah Bayu serasa berhenti mengalir. "Perubahan? Apa maksud Anda?" "Penerima manfaat atau ahli waris yang ditunjuk untuk dana ini bukan lagi atas nama Bapak," kata Pak Hartono pelan dan jelas. "Seluruh dana, 100%, dialihkan kepada sebuah badan hukum." "Badan hukum apa?" tanya Bayu, suaranya bergetar. Pak Hartono kembali melihat ke layarnya. "Yayasan Harapan Senja, yang beralamat di Gianyar, Bali." Rasanya seperti ada petir yang menyambar di dalam ruangan ber-AC itu. Telinga Bayu berdenging. Yayasan Harapan Senja. Nama itu lagi. Nama papan kayu usang di atas gerbang panti asuhan sialan itu. "Tidak!" teriak Bayu, membuat beberapa nasabah lain menoleh. "Itu tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Saya anak satu-satunya. Saya ahli warisnya." "Mohon tenang, Pak Bayu," kata Pak Hartono, mencoba menjaga profesionalismenya. "Perubahan ini dilakukan secara sah. Formulirnya diajukan langsung oleh almarhum Bapak Budiman sendiri, dan karena ini adalah dana bersama, formulir tersebut juga ditandatangani oleh istri beliau, Ibu Anjani, di atas materai. Kami juga sudah melakukan verifikasi via telepon pada saat itu. Semuanya sesuai prosedur. Saya mau lihat dokumennya. Sekarang," tuntut Bayu, menggebrak meja. Dengan sedikit enggan, Pak Hartono memanggil stafnya. Beberapa saat kemudian, sebuah map berisi salinan dokumen diletakkan di hadapannya. Bayu merebutnya dengan kasar. Di sana, di atas kertas resmi berlogo bank, tertera dengan jelas. Pengalihan penerima manfaat. Tanda tangan ayahnya yang ia kenali. Dan di sebelahnya, tanda tangan ibunya yang gemetar namun tegas. Tanggalnya tertera jelas. 6 bulan yang lalu. Jauh sebelum ayahnya jatuh sakit. Ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah konspirasi yang dirancang oleh kedua orang tuanya sendiri untuk melawannya. Ia ambruk kembali ke kursinya. Napasnya memburu. Ia merasa mual. Semua harapannya, semua rencananya, semua kesombongannya, hancur berkeping-keping di hadapan selembar kertas ini. Tidak ada apa-apa lagi. Rumah dijual. Tapi ia terjebak dengan puluhan kotak kenangan. Villa di Bali ternyata panti asuhan. Dan kini, dana pensiun yang menjadi andalan terakhirnya,
ternyata menjadi sumber kehidupan panti asuhan itu. Ia tidak ditinggalkan apa-apa. No, ini perampokan, desisnya, lebih pada dirinya sendiri. Pak Hartono menatapnya dengan kasihan. Kami turut prihatin, Pak. Tapi dari sisi bank, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan sah dari pemilik dana. Sesungguhnya, ini adalah sebuah tindakan filantropi yang sangat mulia dari almarhum. Mulia. Kata itu terasa seperti tamparan bagi Bayu. Orang tuanya dianggap mulia karena telah membuat anaknya sendiri menjadi gelandangan. Ia keluar dari bank dengan langkah gontai, seperti zombie. Ia tidak tahu harus kemana. Ia masuk ke dalam mobilnya dan hanya duduk terdiam di parkiran basement yang remang-remang. Amarah yang tadi sempat meledak kini berganti menjadi rasa putus asa yang dingin dan kelam. Ia merasa kosong. Benar-benar kosong. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan ponselnya. Puluhan notifikasi langsung membanjiri layarnya. Panggilan dari Rina, pesan-pesan marah dari Rina, dan satu pesan singkat dari ibunya yang dikirim pagi tadi. Bagaimana kabarmu, Nak? Ia mengabaikan semua pesan Rina dan langsung menekan tombol panggil ke nomor ibunya. Panggilannya langsung diangkat. Halo, Bayu? Suara ibunya terdengar tenang di seberang sana. Kenapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulut Bayu. Suaranya serak dan pecah. Kenapa ibu dan ayah melakukan ini padaku?